terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Ahmad Hasan Mas'ud, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat yang hadir di sini, sepuh bini sepuh, jajaran kepengurusan Yayasan El Firdaus Tambak Sari, yang kami muliakan sepuh wonten mriki estu-estu kalih Mbah Yai Khalil niki saksi hidup perjuangan MTS El Firdaus adalah sedoyo kelembagaanipun Yai Khalil Mansur leres kita. Setelah alhamdulillah kawin lagi kelihatan tambah muda nih Pak. Mbah Parlin semakin kelihatan sepuh. Kalau ingin meniru Mbah Khalil, monggo kawin lagi. Lek salib Mas Imin, Mas Kaji Nasih, adik kula Abdul Aziz, dan yang luar biasa pembawa acara pada siang hari ini. Begitu mendayu-dayunya suaranya, dan saya suka itu, I love it. Acara seperti ini memang harus dikontrol, harus dimobilisasi dengan forum-forum yang bertaraf nasional atau internasional. Insya Allah MTS El Firdaus, Yayasan El Firdaus akan maju menjadi pionir nasional internasional. Apalagi pengantin Bapak Martam dan Bapak Yasin yang tadi kelihatannya belum serasi. Yang Pak Martam pakai sepatu, terus yang Pak Yasin nyeker. Santri nyeker. Tapi tidak apa-apa. Semua yang hadir di sini dan yang tak terlupakan bagi saudara dan seperjuangan kami Bapak Haji Sotikit yang terus mendayu-dayu untuk bereksistensi di dalam meneruskan MI El Firdaus. Apapun yang terjadi sebelum hari kiamat itu datang, teruskan perjuangan Pak Sotikit. Jangan pernah kendor untuk memegang MI Madrasah Ikhtilah yang ada di kawasan Panjenengan. Karena yakinlah sebelum hari kiamat itu datang, pasti kita diteruskan, disuruh untuk menanam apapun, berkreasi apapun. Semoga kita semua diberi keberkahannya, Allahumma. Bahwa ilmu itu digambarkan bati al-lizam. Batik itu kendo, lizam itu maknanya al-musalah lil iltiqa baina fariqain, sesuatu yang menemukan antara dua sisi. Ilmu itu batiul lizam, kendo ugerane, mudah hilang, mudah lupa. Program apapun kalau sudah diomongke itu mudah dilupakan. Ide-ide apapun yang direncanakan mudah tidak untuk dieksekusi. Berarti al-lizam. Wala yudraku
bil manam, tidak bisa ada impian di dalam mewujudkan keilmuan. Tidak bisa cuma angan-angan, tidak bisa hanya sebatas retorika, bisa ngomong atau berimajinasi tentang bagaimana pendidikan itu sendiri. Walakin huwa syajaratun, ilmu itu bagaikan pohon, la yudraku illa bil ghars, tidak bisa dicapai. Madrasah ini, lembaga ini, semuanya tidak bisa dicapai kecuali dengan ghars, dengan apa? Menanam. Menanam apa? Ya trukah. Yo mulai dari dulu MTS El Firdaus, lembaga ini ditrukai oleh para sepuh, para kiai kita, para tokoh masyarakat kita yang semuanya sudah meninggalkan kita saat ini kebanyakan. Dan alhamdulillah ada dua yang saat ini memang kita cadung barokahnya, Mbah Parlin dan juga Mbah Khalil Mansur, dan tak ketinggalan ini Mbah Watono. Mbah Watono itu mengikuti Mbah Makin dulu masih muda, mungkin seperti saat ini ada tamyiz itu ya, mengikuti Mbah Makin. Mana tamyiz itu pemain lama itu Pak Watono ya. Sehingga sampai saat ini 2022 alhamdulillah semakin langsing beliau, tapi jeblok rambutnya warna kabeh. Dan alhamdulillah barokahipun para sepuh. Kalau mungkin saya, Mbah Salim, Mbah Hemin itu kan penerusnya Mbah Makin, Mbah Mitro aja, tapi yang sudah lama-lama luar biasa. Maka tanduran ilmu itu tidak bisa dicapai. Lembaga ini tidak bisa untuk kita kuatkan kecuali dengan tanduran, dan tanduran yang terbaik wala yughrasu illa fin nafs, maka tanduran yang terbaik adalah di dalam nafas. Nafas diudari. Kali Imam Al-Badi'uz Zaman, beliau seorang muadzib ahli sastra, sangat menggeluti bidang-bidang keilmuan rohani yang bersifat spiritual, bukan akal, tapi spiritual yang bersifat hati. Nafs itu maknanya bahwa ilmu tidak bisa ditanam kecuali di nafas. What is the meaning nafas? Nafas itu maknanya dua, yang dimaksudkan adalah ruh. Ruh itu artinya kulil apa? Kulil ar-ruh min amri rabbi. Suatu yang unlimited, suatu yang tidak bisa dihitung, uncountable, yang tidak bisa dihitung, tak terbatas, roh itu. Maka siap-siap siapapun kita, apalagi pendidik, ngadepi para pelajar, siswa dan siswi, santri-santri, itu rohnya itu luar biasa, tidak bisa terkendali. Maka semoga Pak Martam, Pak Yasin yang tadi dalam sambutannya itu mencerminkan ya, madrasah atau madrasah yang ada di sini, Yayasan Al Firdaus itu nyungkemi jawani lan nasionalis, bahkan rejelis jawani nasionalis sama religius. Pak Marta walaupun tua ngomongnya bahasa Indonesia, Pak Yasin Yusuf itu karena Gus anaknya Pak Yai Muhajir ngomongnya Jawa nih. Jadi diwalek mau. Sing nom ngomong Indonesia, sing Pak Martam ngomong Jawa, jane nggih. Tapi kelihatannya ini menjadi dunia itu sudah terbalik, nggak apa-apa, biarkan. Maka kondisi kita saat ini adalah menjaga roh. Roh itu suatu yang tidak bisa digambarkan oleh makhluk,
hanya Allah lah yang tahu. Dan makna yang nafas yang kedua adalah makna yang bersifat zihin. Zihin itu sesuatu yang ada di dalam hati pikiran kita, bentuknya sebagai saving, perekam, memori. Lah, inilah yang digarap, yang bisa kita arahkan bahwa madrasah, MTS, aliyah kita yang ada di bawah lingkungan pesantren para ulama, maka notabene menggarap dua hal yang penting ini, yaitu tentang bagaimana mengarahkan jasad-jasad kita, siapapun kita, baik itu pendidik atau menjadi santri atau murid, untuk selalu mengarahkan jasad kita untuk melengkapi memori kita, dan semoga roh kita dibimbing sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma. Saya tadi malam dikasih tahu sama saudara Bapak Ketua Yayasan untuk mengikuti acara ini, dan alhamdulillah waktu saya menerima undangan itu kosong dan tidak ada acara pada siang hari ini. Dan saya sempatkan tadi membaca kitabnya Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, faidah-faidah yang terpilih. Itu pada inhana az-zaman, zaman ketika sudah datang, tiba masanya, biqabdi ulama'ihim, dengan dicabutnya para kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, maka watana syarat fiha asyratu sa'ah, maka yang dimunculkan adalah bagaimana dunia ini sudah panas, sudah ditinggalkan banyak orang-orang yang sudah menjaga dunia ini, maka banyak sekali alamat-alamat yang Allah menjadikan kita lebih terang, lebih jelas. Di sing hak, di sing batil wis keton jane. Sing hak keton, sing batil keton. Tidak perlu dipungkiri, karena zaman kita saat ini sudah luar biasa. Bukan cuma 4G, di Cina sering dikatakan ada 5G. Kalau HP kita muncul papat, tapi di daerah Jabodetabek itu 5 gangsal 5G. Loh, kalau di kita pesantren itu sebenarnya bukan 5-nya, bukan 4-nya, tapi memang ini 9G. NU songo. Yo. NU songo ya. Sebenarnya roh-roh kita itu sudah dipasang. Satelitnya China itu sudah menguasai perang antariksa. Amerika sekarang secara update Wood teknologi foundation sudah terkalahkan dengan Cina. Maknanya ketika pendidikan saat ini digambarkan dengan teknologi yang begitu luar biasanya, nanti daring ini nanti ya bil barakah corona radhiyallahu anhu ini akan bisa terus nanti daring ini ya, karena ini efisien. Ora perlu nyandingi snack, ora perlu ono pembawa acara sing mendayu-dayu tadi. Tidak perlu, cukup di daring itu. Maka ini perlu kesiapan roh sebenarnya. Dan dunia kita saat ini melihat secara real bahwa Indonesia, the gentleman of President of Republik Indonesia, begitu didambakan oleh pemimpin-pemimpin dunia. Cina wingi ngrengek, Pak. Tolong Jokowi maksudnya. Kirimkan batu bara katanya. Dalam waktu durasi setengah tahun, kalau Indonesia tidak membuka batu bara kita, maka akan ada sebagian 1/4 daerah Cina, padahal Cina babaran, itu akan gelap atau tidak beroperasi karena salah satu sumber bahan yang diadakan adalah batu bara. Bukan cuma batu bara Eropa.
Kalau saat ini daerah Greenland, Alaska itu minusnya min 42. Orang kok Pak Kasim ngerti, nih Mbah YouTube radhiyallahu anhu akeh. Saya Mbah Google barang. Itu saat ini sudah wis mulai pengap. Bagaimana energi terbarukan yang digarap oleh dunia internasional wis luar biasa, sangat menggantungkan kepada sumber daya alam Indonesia. Banyak kepentingan sekali di sana. Maknanya nopo maknanya kita warga negara Republik Indonesia mempersiapkan anak didik kita, siapapun kita, untuk bisa melampaui kegiatan zaman ke depan, masa depan kita. Semoga kita diperkuat mentalnya, diperkuat rohnya, diperkuat memori merekam azimnya. Dengan cara apa? Dengan cara saya kira ibas al-muhafadhah alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Saya masih senang sarungan. Walaupun saya senang sarungan, tapi bacaan saya bukan cuma kitab-kitab saja sekarang. Saya senang pakai pakaian putih karena ini adalah simbol ahsanu thiyabikumul bid. Pakaian yang terbaikmu adalah putih. Tapi saya tetap memakai kadang warna-warna. Dunia saat ini apa yang menjadi kepentingan kita? Indonesia kuat muhafadzahnya, menjaganya. Karena apa? Jangan pernah lari dari sejarah bahwa sing numbali tanah Jawa, yang memberikan kode etik terkuat saat ini tidak lain adalah ulama ana wa ahbabana wa sayyidatina. Semua para ulama-ulama kita itu harus berkonsep kembali kepada agama kita. Maka berbahagialah kalau saat ini di berbagai departemen itu menginginkan kalau di departemennya masing-masing, baik itu TNI, Polri, sipil, apapun, ingin ada santri yang menjadi polisi, santri jadi dokter, santri menjadi macam-macam. Di berbagai macam kepercayaan dunia ada pada madrasah ataupun pondok pesantren atau lembaga yang kita saat ini naungi. Kenapa sebabnya? Alasannya cuma satu. Ana wong kok wis dipun tempeli dengan rohani secara mentalnya, rohani agama di dalam perilakunya, maka mudah saja menganggap dunia ini sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita hanya sak dermo namung nglampahi, sak dermo namung melanjutkan amanah, sak dermo untuk bagaimana kita berbuat baik gitu aja. Arep golek kekayaan sing numpuk-numpuk lah wong sugih kuwi yen nang wong wis sugih ora rampung-rampung. Tidak pernah selesai kesugihan itu. Kecuali kalau kita sudah sampai di desa kesugihan, kita akan selesai desa. Apa sih artinya pangkat? Kalau memang saat ini Pak Marta, Mbak Yasin, Habibie itu memandang pangkat itu adalah sebagai satu power saya untuk menjadikan saya lebih kaya, lebih apa sih gajinya piro sampai? Saya harus ngomong khidmah ini bulan depan Februari dia nggak bisa ngambil uang apa? Iya, rayu. Apa artinya? Kesederhanaan, muhafadzah. Wong biyen-biyen berpikirnya ya sederhana. Berpikir apa? Sederhana. Maka dari itu yang sederhana itu yang kita cari sebenarnya. Kuat mentalnya. Mentalnya kuat apa? Secara lahiriah kalau mentalnya nggak kuat, saat ini santri ataupun pesiswa, the students, the man or woman, semuanya etok-etok yo ora pekalah karo kajinas ya. Woman and the man semuanya menginginkan ya wong-wong ki sing punya prinsip gitu. Sing duwe prinsip duwe isan-isan lah. Isan-isan. Dia punya warna dia. Dan itulah yang dikembangkan. Bagaimana Pak Jokowi itu sangat sederhana, nyuwun saya. Bagaimana saat ini the Avenger style. Sama?
Roger Style. The Reactor musik lho. Sing jeneng Alif Batak Sajim Hako dalam Rosali. Ora paham ya? Lah mendunia kuwi. Iya. Orang barat itu mendengarkan lagunya si Sunan Kalijaga jenengan Lingsir Wengi. Lingsir Wengi ra Jawa-Jawa. Lingsir itu mail, wengi itu malang, Bagdanis Filail. Nggih kula jenengan niku manci dikongkon angger turu kon gasik nun sewu tangine tetungun tangine gasik ngono kuwi. Ya lembur ora apa-apa Pak Bartang, Pak Yasin lembur ora apa-apa. Manten nyari. Tapi berarti ada hal waktu kita yang kita cari. Nek ono waktu antara lingsir wengi nisfil lail jam 12 mendukur sampai tekan waktu sahur itu waktu-waktu untuk bermunajat. Dewan Garu cara wong Jawa mengambil isen-isene pun tadi itu merekam kita zihin hati kita, ruh kita itu dicas. Mongko menghadapi apapun kita akan diberi satu kesadaran kuat. Tidak ada pesimis. Ora ana sing dadekno ae dhewe takut. Apapun yang kita laksanakan akan semakin kokoh dieksistensikan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lingsir wengi itu luar biasa. Wong Londo ngrungokke iki wedi. Lah gitar ditata ulang musiknya oleh seorang dari Pasuruan namanya Alif Gus Khiat, terkenalnya Alif Bata. Kemudian diberi fingerstyle dimusiki teng 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 teng. Enak banget. Black or White-nya si siapa Michael Jackson digarap sama dia. Bohemian Rhapsody punyaannya Freddie Mercury Queen garap sama dia, lolos semua. Orang pada takjub, iki ngilmu gitar kandi iki. Ah, Scorpion ora apa-apane Kang. Scorpion nih. Dengan musiknya dia itu kesadarannya dia itu nangis orang mendengarkan Kiss in the Rain. Kiss in the Rain. Paham ora Mbah Khalil Mangsur? Ciuman di musim hujan. Iku dia nangis ya. Karena begitu sederhananya dia, tapi munculnya dari jiwa. Katanya para orang yang mengomentari dia karena kesederhananya itu tidak dengan tangannya, tidak dengan keahliannya, tapi dengan hatinya. Dia mengklik gitarnya itu dengan hatinya, dengan energi pusatnya. Bahasanya Mbah Kiai Muhaimin anak gunspot. Titik Tuhan loh. Dan itu kan Tuhan, spot itu titik Tuhan yang selalu digarap dia. Akhirnya muncul suatu hal yang sangat luar biasa. Wong gelem nangis, wong bisa senyum, orang senang mendengarkannya. Itulah kekuatan mental spiritual kita. Pertanyaannya, dengan apa roh kita itu akan diperkuat? Dengan apa memori kita diperkuat? Dengan apa jas-jasan itu kita persiapkan? Maka saudara-saudara, kaget gak Pak? Aku pengen mendayu-dayu Maka saudara-saudara, maka saya kepengen kuatkan rohani pesantrennya. Di sini aja Gus Aziz, manfaatkan beliau. Kasihan kalau nggak sering ditili orang Demak tuh. Sering disuani. Lirboyo ada padanya. Mbah Manap, Mbah Mahfuz Ali, Mbah Marzuki, Mbah Anwar Mansur, siapapun Barokah Lirboyo, dia menjadi pakunya yang ada di sini. Mandan kepengen aduh meneh nyun sewu nih Mbah Ki Agus Salim. Beliau santrinya Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau sangat lihai untuk siapa sih ngomong menjual kalender mau ya? Beliau memang menjadi jamnya asofa gitu. Saya tunggu ini kalendernya nggak datang-datang apa Alex Salim nih lihatnya nggak cetak ya. Beliau punya
punya banyak keramatnya yang di Saudi. Nyun sewu Mas Ki Muhaimin, beliau yang saat ini putranya ada di Al Falah Peloso, yang notabene beliau saat ini menjiwai Gus Mik, sering khawarikul adah beliau niku. Nulai ini adat Mas Ki Muhaimin niku. Nggih. Dan itulah pesantren. Yakinkan. Jadi satu tema yang muncul darinya itu nanti Pak Martam ngomong masalah khidmah. Tidak perlu di hadapan orang banyak, di rumah pun Pak Martam ngomong khidmah. Ono wong kok zaman saiki ora gelem pati ya butuh amplop nyun sewu. Nangis dhewe kok. Jangan tersentuh, mudah tersentuh. Aku ki lho mulang nang kene ki jagani ngilmune Gusti Allah. Deleng Mbah Mitra, Mbah Makin, Mbah Mukhlasin, Mbah Kiai Mujahid jauh sing sedo wingi. Sama guru kita yang kemarin sedo Bapak Ngadino leres. Leres nggih? Ngadio. Bapak Ngadio, kelingan hal-hal koyo ngono kelingan. Dadi arep gawe sing macem-macem niku lho jenengan kelingan. Maka yakinlah, berbahagialah yang ada di sini nggih. Wis tekan mepet sawah. Nggih, mewah betulan dan saya husnudzon ora ana liya barokah. Mbah Mitra barokah, Mbah Makin barokah. Nggih. Moko kencemono. Mlakune kula lan jenengan khusus esuk-esuk wis mlaku wis tatap muka macam-macam, dia punya tanggung jawab di rumah. Ora usah ndadekno beban, yakinlah aku kepengin ngeces awakku. Mangkat esuk nyuwun sewu. Bu apa pergi pagi-pagi nyuwun sewu. Nggih. Pulang petang-petang nyuwun sewu. Bukan penghasilan pas-pasan ndak, tapi ada nilai cesesan dalam diri panjenengan. Entah apa yang menjadikan panjenengan nanti akan mendapatkan ruh, itu akan menjadikan kuat. Yakin lho. Ora arep kuwatir karo rezeki Gusti Allah. Saestu. Saestu. Tidak akan pernah kuwatir rezeki Gusti Allah. El Firdaus saat ini lembaganya itu banyak sebenarnya. Ada yang terstruktur garis horizontal, ada yang vertikal. Ya, horizontal, vertikal, terstruktur akeh, semakin banyak. Kaya ngopo kemarin Gus Langen itu dimintai untuk menggarap tanah 271 obit wetan lapangan Tagok untuk diberikan kepada pondok. Akhirnya kebijakan beliau akhirnya diberikan untuk pondok pesantren Tahfidz Putra, Madrasah Diniyah, Masjid dan Taklim. Orang-orang Tagok lapangan sudah masyhur banget. Ki pondok pesantren El Firdaus akan menjadi warna yang berbeda, untuk merubah warna yang berbeda. Kalau dulu di sana terkenal The Gedangan of City, The Gedangan nih, Gedang of City, bisa seakan bejo. Mulon maning wis dipasrai maning nang sebelah kidul. Estu Pak, barokah luar biasa. Orang mlipir nang daerah Arus Citanduwi Ngidul wae kae terus ana jenengane Masjid Ampel kuning. Nang kono jenengane Nurul Hidayah. Pak yainya namanya Pak Rusmono Yulianto. Beliau seorang penderes, malam-malam niku nderes, tidak pulang-pulang, tidak dicari sama istrinya. Pagi-pagi meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Mbah Rusmono Yulianto. Beliau istrinya itu santri Mbah Makin dulu. Dia kepengin agar musola yang telah diterukai sama beliau dan warga mas, tolong ditunggoni. Saya tidak pengen yang lain kecuali adalah El Firdaus. Akhirnya dengan koordinasi sub, saya Gus Langen dan teman-teman, akhirnya saya memasukkan 1 orang, dibuatkan rumah. Senengnya luar biasa. Keinginan jadi piye bocah santri gitu. Sederhana, mangan nang ngisor gedang dadi, nang dhuwur piring dadi, mangan karo nyembelih ayam dadi, nyembelih terong dadi, apa beda dadi. Mereka senang.
kesederhanaan. Itu karena munculnya dari orang jadi masalah. Ini tidak masalah. Maka jiwa-jiwa itulah yang harus dipertahankan, al-muhafadhu 'alal qadimi sholih. Tapi tetap sampai saat ini Bapak Martam, Bapak Yasin Habibi harus profesionalis. Berikan hak-haknya para guru-guru ini. Senangkan mereka. Perhatikan kehidupan secara ekonomi atau bahkan rawatan kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya. Kulo husnudon itu sudah dilaksanakan. Tapi seringlah disapa. Menyapa niku yang luar biasa, karena wong sering nyapa niku atine kantil. Nek atine kantil apa meneh Pak Martam, Pak sapa saya punya daftar nama istrinya, suaminya, anak-anaknya, sehingga dikenal, sering kenal jenengane anake gurune, maka perhatiannya akan lebih. Dan setidaknya ada satu saat dilencerno, diajak main. Jangan cuma silaturahmi sawalan saja. Kalau bisa diagendakan, dibawa kemana tempat yang sangat luas, lapangan. Senang loh Pak. Iya. Ayo Pak, ayo. Tapi yakinlah ketika para guru di sini ngecesnya tadi ya, dengan satu kekuatan penuh, niat ibadah, niat untuk apapun, saya kira beliau akan semakin lebih memikirkan panjenengan. Allahumma amin. Sambutan pembina dicukupkan sampai jam 12. Jam 12 dikasih sedikit. Cukup semantan lah kene pun kula matur sedaya kelepatan pangampunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.